Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku, adik-adikku, kita di penghujung perjumpaan yaitu bab 10 tentang Islam dan tantangan global. Jadi kita sebagai umat Islam bagaimana menyikapi di tengah arus globalisasi. Sekarang sudah memasuki industri 5.0 ya. Jadi tambah canggih sekarang ya. Alat-alat untuk membantu untuk memudahkan manusia itu tambah canggih sekarang daripada zaman dahulu. Baik, kita akan masuk pada pendahuluan. Perkembangan dunia modern menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar bagi umat Islam. Beberapa tantangan global yang dihadapi mahasiswa khususnya mahasiswa muslim saat ini meliputi globalisasi budaya. Yang kedua, krisis moral dan identitas. Yang ketiga, itu isu HAM dan kesetaraan gender. Yang keempat, yaitu kerusakan alam. Yang kelima, yaitu radikalisme dan ekstremisme, atau sekarang terkenal dengan bullying. Yang berikutnya yaitu tentang teknologi, AI, dan disinformasi. Kemudian konsumerisme. Apa konsumerisme itu? Ada yang tahu? Konsumerisme apa itu? Ada yang bisa jawab? Konsumerisme. Ayo. Masa anak generasi Z nggak bisa jawab? Mengonsumsi barang secara Berlebihan. Siapa itu? Kok nggak ada wajahnya? Oke, Mbak Vina. Kemudian hedonisme. Hedonisme, ada yang tahu? Hedonisme, ada yang tahu? Udah dikasihkan gajinya? Semua? Oh, dikasihkan terus nih. Rendah kan ya? Oh, Rusdi udah datang. Oh. Ada yang tahu? Hedonisme. Hedonisme itu sekarang budaya bagaimana yang menjadi tujuannya itu tentang kesenangan, happy lah ya. Yang seneng happy, yang seneng acup-acup, tahu acup-acup? Ke klub malam, clubbing ya. Terus diskotik, itu termasuk tipe orang yang hedonisme. Yang terakhir yaitu pertarungan ideologi. Ada yang liberal, ada yang sekuler, ada yang materialistis ya. Islam menawarkan panduan komprehensif ya, yang menyeluruh
Jadi Islam itu nggak separuh-separuh, semuanya ada panduannya. Ya. Semuanya ada di dalam Al-Quran sebagai mukjizat terbesar umat Islam. Ya. Semuanya ada panduannya untuk menghadapi semua tantangan ini dengan nilai-nilai yang rahmah. Karena memang Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudian keadilan, bilqis, dan yang moderasi. Ya. Moderasi dalam beragama, hormat menghormati, ya. Harga menghargai, yang sekarang sudah hampir punah ya. Makanya harapan dari kita sebagai orang yang lebih dulu lahir ya, lebih dulu berpengalaman, nitip pesan ya, nitip pesan terhadap anak-anakku semua, terhadap adik-adikku, jangan sampai rahmat atau kasih sayang ya, cinta itu hilang dari dalam dada ya. Karena tadi sifat-sifat atau budaya-budaya yang tadi, globalisasi, krisis moral ya, kemudian kerusakan alam, lingkungan, radikalisme, kemudian konsumerisme ya. Kalau handphonenya nggak Apple, merasa minder ya. Betul nggak ini? Kalau handphonenya nggak Apple, merasa minder. Nah, HP-mu apa? HP-ku Oppo. Nggak keren tuh gitu ya. HP-mu apa mereknya? Samsung. Nggak keren tuh. Android tuh. Yang keren tuh Oppo. Ya. Kok Oppo? Apa? Apple. Ya. Ada yang punya HP Apple? Ada yang punya HP Apple? Ada yang punya HP Apple? Siapa yang punya HP Apple? Nggak ada? Katro kalau nggak ada. HP Apple, masa nggak punya? Kalau punya bapak itu Oppo, juga ada Apple ya. Ini Apple-nya ini. Apple. Mana kok nggak terang tuh? Mas Setia ada Apple? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Berarti tidak termasuk jiwa-jiwa konsumerisme. Ya, tidak termasuk jiwa-jiwa yang ingin beli A, beli B, yang terbaru dibeli, tidak termasuk. Kemudian tujuannya apa? Banyak pemuda sekarang itu hedonisme. Ya. Tujuannya senang. Ya. Kalau bisa punya Apple, seolah-olah sudah kebahagiaannya, kesenangannya di atas rata-rata. Ya, iya toh. Jangan minder kalian. Itu kalau kalian tidak punya Apple atau bahkan tidak punya HP, berarti kalian terselamatkan. Ya. Oke, baik, langsung aja. Karena sudah pertemuan terakhir dikira kemarin ya. Pertemuan terakhirnya itu dikira kemarin, ternyata pertemuan terakhirnya itu sekarang itu katanya penugasan minggu depan baru UAS ya. Semua yang jadi pedoman adalah Al-Quran dan Al-Hadis ya. Kemudian oleh ulama ahli sunnah wal jamaah ditambah ijma dan qiyas ya. Jadi kalau kita memahami Al-Quran secara langsung,
memahami hadis secara langsung, masih belum bisa, kita mengikuti ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian anak-anakku, kita belajar mengaji, tapi sedikit aja ya. Surah Al-Anbiya ayat 107. Siapa yang mau mengaji? Mbak Vina Novitasari. Oke. Ayo Mbak Vina. Kok nggak ada suaranya? Dengan baik Bapak. Tuh, kok hilang? Nggak ada suaranya. Mbak Dewi ya, Mbak Dewi ayo ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wah, jos. Tambah lancar ngajinya ini. Atau sudah dibiasakan ngaji setiap hari Mbak Dewi ya? Atau cuma pas hari Sabtu aja? Oke. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Ya. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat ini kasih sayang ya. Rahmat ini adalah Raufur Rahim ya. Rahmat ini adalah cinta. Jadi Kanjeng Nabi itu diutus lambang cintanya Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi jangan pernah ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Ya. Jangan pernah ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Ya. Pasti ada jalan keluarnya. Ya. Yang penting kita terus belajar dan terus belajar. Belajarnya jangan separuh-separuh, namun harus sungguh-sungguh. Ya. Kemudian Al-Baqarah 143. Mbak Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wassata. Ummatan bukan amma. Yuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wassata. Oke. Shadaqallahul azim. Ya. Shadaqallahul azim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatau wasato. Dan kami jadikan kalian sebagai umat yang moderatnya, umat tengah-tengahnya, umat penyeimbang alam. Jadi wasato itu adalah tengah-tengah ya. Tidak ekstrim, tidak lembek ya. Tengah-tengah pokoknya, bijak ya. Orang yang wasato itu orangnya bijak. Kemudian ada satu lagi yaitu surat Az-Zumar ayat 9. Mas Setia. Ayo Mas Setia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ayo. Siapa lagi? Mbak Arnisa. Arnisa, mana Arnisa? Ya Pak. Oke, ayo ngaji dulu. Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna
والذين لا يعلمون. Sadaqallahul adzim ya. Oke, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya tentu beda ya. Tentu beda. Orang yang setiap hari mengaji dengan yang 1 tahun sekali mengajinya itu beda ya. Jadi nanti dilatih terus, udah mulai lancar semua ya, agar ada manfaatnya ini pelajaran agama Islam ini ya. Mbak Dewi udah lancar ya toh, Mbak Vera udah lancar, Mbak siapa belum ini, Mas Sigit udah lancar. Mas Sigit tuh setiap malam Jumat itu yasinan itu. Terus kalau malam tahlilan. Oke, satu lagi ini siapa nih? Satu lagi. Saya, Pak. Oh, Mbak Dewi terus, yang lain. Mbak siapa tadi yang belum? Mbak Sinta, belum? Udah. Mbak Sinta. Oh, belum. Ayo. Udah terakhir ini, terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi. Sadaqallahul adzim. Wala tufsidu fil ardi. Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Ya. Ternyata ayat ini adalah tamparannya. Tamparan buat kita, teguran buat kita sebagai manusia. Karena apa? Kerusakan yang tampak di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya. Oleh siapa? Tangan-tangan manusia. Ya. Daharul fasadu fil barri wal bahri, itu semuanya kerusakan yang ada di daratan maupun yang ada di lautan, bima kasabat aidin nas, itu semua disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian ini tantangan yang beratnya. Tantangan yang beratnya dalam globalisasi dan krisis identitas sekarang. Kalau nggak diakui, kamu itu lo keren, nggak mau, ngambek sekarang. Ya. Kamu itu lo sebetulnya pinter, tapi karena males, terus berbunga-bunga. Ya. Jadi jangan sampai kita itu krisis ya. Kita sebagai muslim harus tunjukkan identitas kita gitu. Oh, kamu itu kok nggak ikut clubbing misalkan, atau tidak ikut ke mana itu, ke diskotik gitu kan. Ke diskotik ngapain ya diskotik itu? Mas Sigit ngapain kalau ke diskotik itu Mas Sigit? Pak dugem, Pak, dugem. Dugem. Jangan sampai ya kita krisis identitas seorang muslim. Tatkala dugem kerudungnya hilang ya, terus celana panjangnya hilang, rok panjangnya hilang ya, ganti pendek semua. baju panjangnya hilang ya, tangannya sampai sini, terus tinggal sampai sini. Apa itu pakaian, apa namanya itu? Mbak Dewi, pakaian apa itu yang sampai sini tok itu? Crop top, Pak. Siap. Globalisasi membawa kemudahan informasi, transportasi, media sosial, budaya pop, dan gaya hidup barat. Ya. Apa contohnya dampaknya? Hilangnya karakter dan budaya lokal. Jadi budaya malu sudah tidak ada. Budaya malu, budaya
hormat menghormati, sayang menyayangi udah hilang ya. Kemudian pertukaran nilai secara bebas ya. Budaya yang ada di barat masuk ke timur, timur bahkan ke barat. Kemudian ada juga pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas itu apa itu maksudnya? Pergaulan bebas tuh? Pacaran Pak, pacaran. Cangkal Dewi. Masa pacaran bergaulan bebas? Aduh, sakit perut. Ya udah, pergaulan bebas ya, itu dampak dari globalisasi dan krisis identitasnya. Kemudian konsumerisme digital. Wah, jadi semua yang berupa digital seolah-olah itu sebuah kebenaran ya. Ada yang posting A langsung, oh ini bagus, ini informasi terbaru terkini, padahal hoax ya. Hati-hati ya. Kemudian pornografi. Apa itu pornografi itu? Mas Sigit ini biasanya nih. Apa pornografi, Mas Sigit? Ntar yang jawab Mbak Dewi lagi. Apa itu? Ada yang tahu? Atau kecanduan gawai? Apa kecanduan gawai itu? Bahasa Inggrisnya apa? Gadget addiktif ya. Jadi kecanduan yang berlebihan terhadap alat-alat elektronik, smartphone ya, tablet ya. Terus yang apa itu kalau HP-nya miring gini tuh? Apa tuh? Mabar. Hah? Mabar. Baik, lanjut. Udah tahu semua ya, pinter-pinter semua sudah ya. Solusinya seperti apa yang ditawarkan oleh Islam? Solusinya adalah tazkiyatun nafas ya. Itu tazkiyatun nafas itu harus ya. Bangun tengah malam ya. Tapi bukan ke apa katanya Mbak itu tadi? Bangun malam itu kemana? Dugem ya, dugem. Ya, bukan untuk dugem ya, tapi untuk tazkiyatun nafas ya, untuk penyucian diri ya. Ambil wudhu, sholat taubat ya, sholat hajat ya. Semoga cita-cita kalian dipermudah oleh Allah ya. Kemudian pendidikan karakter dan akhlak ya, harus di setiap pelajaran agama khususnya itu pasti ada pendidikan karakter dan akhlak ya. Karena memang agama ini khususnya agama Islam memang diturunkan itu untuk menyempurnakan akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaknya. Memang Kanjeng Nabi itu Rasulullah Muhammad itu diutus ke atas dunia ini untuk menyempurnakan akhlaknya. Kemudian penguatan wawasan keislaman ya, ikut pengajian, ikut seminar-seminar boleh. Yang keempat, memilah budaya, mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk ya. Jadi jangan dipraktekkan di masjid ya. Ya. Budaya yang baik ini loh, jangan dipraktekkan di masjid, mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk ya. Bawa sandal yang jelek, pulangnya bawa sandal yang bagus. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu nyolong namanya ya. Kemudian oke, ngaji lagi hanya sedikit ya. Surat Al-Isra ayat 70. Mbak siapa? Mbak aja dah. Mbaknya yang lain mana? Kalau enggak, Mbak Sigit. Ayo Mas Sigit, ngaji dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad
karramna bani Adama. Sadaqallahul Sadaqallahul adzim ya. Awalakot karomna bani Adam ya. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, anak keturunan Adam. Jadi anak keturunan Adam nih, kita ini memang diciptakan oleh Allah itu makhluk yang sempurna ya. Karena kesempurnanya itu kemudian kita itu diilhami oleh dua sifat. Yang pertama fa'alhamaha fujuraha, yang kedua wa taqwaha ya. Kita itu diilhami oleh Allah, diberikan oleh Allah dalam jiwa kita itu ada dua. Yang pertama fujur, jiwa-jiwa pembangkang ya. Dikasih tahu dikasih tahu, yo awakmu wis, kamu aja. Kalau dikasih tahu itu loh, kalau dinasihati itu loh, kamu aja wis, aku ndak. Kemudian yang diilhamkan yang kedua yaitu wataqwa, yaitu ketakwaan ya. Jadi setiap manusia itu udah diilhami oleh Allah ada dua sifat itu. Yang pertama fujuraha, yang kedua taqwaha ya. Jadi sifat fujur, sifat membangkang, sifat durhaka sudah ada di sini. Kemudian sifat yang kedua yaitu takwa ya. Ketakwaan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya itu juga sudah diilhamkan oleh Allah di sini ya. Jadi mulianya anak cucu Adam itu karena memiliki dua sifat itu sekaligus ya. Jadi kita jangan samakan dengan iblis, dengan setan, jangan samakan dengan malaikat ya. Kalau malaikat itu diilhami hanya takwa saja. Malaikat itu loh. Jadi hanya diilhami ketakwaan saja, patuh dan taat saja. Kemudian kalau yang iblis beserta krunya yaitu para setan itu diilhami sifat fujurah, membangkang, menolak kebenaran. Itu yang diilhamkan kepada iblis ya. Kita tengah-tengah, kan tadi wasato, kita itu tengah-tengah. Ada sifat-sifat malaikat yang ada di dalam dada kita, juga ada sifat-sifat iblis ya. Ada yang membangkang, ada yang taat, itu semua ada di sini. Tatkala kita bisa taat dan takwa kepada Allah, berarti derajat kita itu melebihi malaikat ya. Namun apabila sebaliknya kita itu durhaka, berkelakuan yang buruk, bejat ya, itu derajat kita itu lebih rendah dari iblis ya. Bahkan kalau di Quran itu lebih rendah dari binatang gitu ya. Jangan sampai kita sebagai generasi milenial ya, generasi Gen Z ya, generasi Z itu kita ikut arus, jangan sampai kita ikut arus ya. Jangan sampai kita itu terwarnai oleh dampak dari globalisasi ya. Jangan sampai kita itu ikut dalam arus derasnya banjir globalisasi budaya barat ya. Semoga kita dikuatkan iman kita oleh Allah. Amin ya. Yang kelima yaitu tentang lingkungan dan krisis ekologi. Ini dampaknya luar biasa ya. Kemarin yang di Aceh itu salah satunya ini, dampak dari ini. Pemanasan global, di mana-mana buminya panas ya. Kemudian sampah plastik berserakan ya. Kemudian kerusakan hutannya digunduli ya. Ditebang sembarangan tanpa izin, dampaknya banjir ya. Kemudian kekeringan di sana di sini gitu ya. Sedangkan Islam adalah agama eco-friendly. Nah, apa itu eco-friendly itu? Ya, karena Rasulullah melarang merusak alam, bahkan daun dan pohon tanpa alasan. Ya. Jadi tetap green ya, tetap sehat dan friendly, ramah ya. Kita ramah terhadap lingkungan kita. Ya. Kalau tidak ada gunanya, nggak usah kita itu motong-motong pohon, nggak usah, kecuali pohon itu sudah rapuh dan membahayakan baru kita potong gitu ya. Kemudian kita masuk pada hadis ya.
masuk pada hadis Nabi. Siapa yang pinter nih ngajinya nih, yang ngaku pinter ngajinya nih, ayo baca hadis ya, bukan baca Quran, baca hadis. Ayo, siapa yang mau? Sulit ya? Tulisannya sulit, kecil, terlalu kecil tulisannya. Saya, Pak. Oke, Habibi Fadil. Oke, ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslimin ya'risu mursan aw yajra'u jar'an fayaqula minhu tayran aw insanun illa kana lahu shadaqatun, rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Oh, luar biasa. Ini mondok di mana Mas Habib nih? Sampit, Pak. Mondok di Sampit, luar biasa. Ya, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman lalu hasilnya dimakan oleh burung atau dimakan oleh manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ya. Amalan-amalan apa yang kita lakukan semua akan dinilai oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Besar kecil tetap akan dibalas. Ya. Apa contohnya hadisnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akhirnya juga akan berdampak pada kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan kembali juga kepada kita. Sebaliknya juga, ya, keburukan-keburukan yang kita lakukan juga akan kembali kepada kita. Ya. Jadi besar kecilnya amalan-amalan itu pasti akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil dzarrah itu pasti akan dibalas oleh Allah. Ya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Juga sebaliknya, apabila kita melakukan kejelekan, kejahatan, walaupun sekecilnya sebiji zarrah, itu pasti juga akan dibalas oleh kita. Ya. Akan dibalas semua, dan semuanya akan kembali kepada kita. Jadi jangan sampai kita bosan-bosan untuk melakukan kebaikan apapun, walaupun itu kecil adanya. Ya, teruslah bermanfaat, walaupun apa yang kita lakukan dampaknya kecil, bahkan tidak terlihat. Ya. Minimal apa? Doa. Ya. Minimal kita mendoakan. Kalau kita tidak bisa merubah kemungkaran dengan kuasa kita, karena kita tidak punya kekuasaan, kemudian kita tidak bisa merubah kemungkaran itu dengan lisan kita, karena kita bukan siapa-siapa, minimal kita itu merubah, ingkar dululah di dalam hati, kemudian merubahnya dengan doa. Itulah bukti cinta kita kepada sesama, khususnya sesama muslimnya. Kemudian tantangan teknologi digital, internet dan AI. Risikonya apa? Ya ini, hoax. Ya, jangan terlalu percaya sama informasi. Kemudian perundungan digital, ya. Kemudian penyalahgunaan AI. Ya, sekarang wajahnya Mbak Dewi, ya. Terus fotonya diambil, kemudian dimodif di AI, akhirnya ngomong dia, padahal bukan Mbak Dewi yang ngomong, itu AI robot. Bilangnya bahwa dia itu lagi di Singapura misalkan, padahal Mbak Dewi itu ada di Sampit misalkan, gitu ya. Terus Mbak Dewi dibully, oh bohong kamu, katanya di Singapura, ya.
nggak taunya di Singosari. Ya. Katanya di Singapura, nggak taunya di Singosari ya. Kemudian apa itu? Eh, plagiat ya, copy paste, ngaku-ngaku penelitiannya, padahal penelitiannya orang di aku-aku ya. Deep fake. Apa deep fake itu? Ada yang tahu deep fake? Deep fake. Ada yang tahu? Ayo, deep fake. Ada yang tahu enggak? Halo. Deep fake. Ada yang tahu? Enggak tahu. Cari ya nanti ya. Kemudian ketergantungan pada internet. Kemana saja bawa HP-nya. Sampai ke kamar mandi bawa HP. Ya. Kamar mandi dulu, lagi merendung dulu. Bawa HP. Ngapain ya? Takut ketinggalan berita. Ya. Dibawa. Chattingan dengan temannya padahal di kamar mandi. Ampun dah, jangan sampai ya, mahasiswa Gajayana Malang, jangan sampai kita ketergantungan pada internet, khususnya pada handphone ya. Mau tidur, handphonenya di sebelahnya ya. Pakai alat itu loh, ada alat sekarang digantung jadi enak, nggak usah megang-megang, udah ada alatnya, ditaruh di dipan terus dijepitkan sudah. Tiada hari tanpa handphone ya. Rubah sekarang ya, budaya itu rubah ya. Tiada hari tanpa Quran gitu ya. Terus distorsi moral karena media. Jadi rusaknya moral itu disebabkan karena kita dicicili terus alam bawah sadar kita oleh media-media sosial yang dampaknya negatif ya. Makanya pilih-pilih saluran-saluran media sosialnya, harus pilih-pilih. Solusinya apa? Solusinya Islam menawarkan ada 4. Yang pertama tabayun ya. Jadi kalau ada berita hoax, jalan satu-satunya harus tabayun ya. Itu berada di surat Al-Hujurat ayat 6. Kemudian yang kedua solusinya apa? Amanah dalam digital ya. Tidak menyontek ya. Tidak plagiat, tidak mencuri data. Yang ketiga adalah etika penggunaan AI ya. AI nggak boleh digunakan sembarangan, apalagi untuk memfitnah orang ya. Tidak boleh. Itu tidak meniru suara atau wajah untuk menipu temannya ya. Temannya diambil fotonya terus dimasukkan AI, nggak tahu AI apa itu. Akhirnya mau ngomong aja, nggak taunya itu orang lain ternyata ya. Kemudian ini tinggal dikit ya, tinggal 3 slide. Radikalisme, ekstremisme, dan juga Islamofobia ya. Ada yang tahu Islamofobia itu apa? Islamofobia, ada yang tahu? Apa Islamofobia? Benci terhadap Islam tanpa alasan. Pokoknya benci tok is. Pokoknya sama yang namanya orang Islam polis, benci polis. Sama orang Islam benci pol. Kemudian tantangan lain adalah berkembangnya apa di masyarakat radikalisme ya. Ada aliran kerasnya. Dikit-dikit bom bunuh diri. Itu bahaya itu ya. Dikit-dikit demo, hati-hati. Itu benih-benih radikalisme ya. Jangan mudah kita terprovokasi ya. Terorisme global, hati-hati.
Terus ekstremisme kanan, waduh ekstrim sayap kanan itu juga hati-hati ya. Islamofobia di barat, di Amerika, di Australia itu luar biasa bencinya sama Islam ya. Kemudian polarisasi politik di media sosial juga hati-hati, jangan sampai kita itu dipengaruhi, dibodoh-bodohi oleh politik-politik yang licik ya. Kemudian Islam menolak ekstremisme. Ini terdapat pada surat An-Nisa 171 ya. Wala taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian ya. Jangan terlalu ekstrim ya, berlebih-lebihannya. Kemudian kata Rasulullah, iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhilah sikap ekstrim dalam beragama. Makanya hati-hati ya. Beragama itu wasaton aja ya. Nggak usah berlebih-lebihan. Solusinya apa khususnya bagi mahasiswa? Solusinya adalah satu, memahami agama secara ilmiah ya. Makanya mengaji, ikut kajian ilmiah ya. Kemudian moderasi yaitu wasotia tadi, wasoto itu tadi. Bijak juga dalam media sosial. Kemudian mencintai NKRI ya. NKRI harga mati ya, gitu ya. Kemudian mengikuti ulama yang kompeten, yang konsisten ya. Jangan yang mencela-mencela ya. Mencintai NKRI ini luar biasa, bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU dulu itu mengatakan bahwa hubbul waton minal iman ya. Cinta tanah air itu sebagian dari iman ya. Jangan sampai cinta tanah air kemudian kalian nggak hafal Pancasila ya. Ada yang nggak hafal Pancasila ini kayaknya ya. Kemudian kita juga Islam itu mengajarkan bahwa kita jangan sampai menjadi konsumerisme dan hedonisme ya. Pamer-pamer punya apa tadi? Punya Oppo, punya Apple, pamer-pamernya. Terus punya apa lagi? Punya mobil itu. Mobil apa itu? Lamborghini ya. Pintunya yang satu itu. Terus dibuka, kalau dibuka ke atas itu. Punya ya? Yang nggak punya? Mobil Lamborghini nggak punya? Punya, Pak. Punya? Jos. Pakai remote? Enggak. Jadi Allah mengajarkan kita, hambanya, di surat Al-A'raf ayat 31, wala tusrifu. Ya. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi nggak usah berlebih-lebihan ya. Sesuai dengan kewajaran saja ya. Sudah diajarkan dalam agama, yaitu yang harus kita ikuti ya. Jangan sampai kita berlebih-lebihan ya. Sholat subuh 2 rakaat terus ditambah 3 rakaat, nggak boleh ya. Subuh itu 2 rakaat ya. Karena masih pagi Pak, masih pagi, masih seger, tak tambah 1 rakaat lagi, nggak boleh ya, batal sholatnya, dosa ya. Yang terakhir, mahasiswa harus melatih diri, satu, manajemen keuangan ya. Jangan boros ya. Jangan boros. Parfum cuma 1, nggak usah banyak-banyak ya. Beli parfum cuma 1. Terus beli sedo satu paket maksudnya. Terus beli apa lagi? Beli gincu. Pokoknya jangan boros-boros lah ya. Karena nggak suka Allah itu pada orang yang berlebih-lebihannya. Kemudian mahasiswa itu harus melatih gaya hidup minimalis. Tapi jangan dipotong bajunya ya. Maksudnya minimalis itu sederhana ya. Jangan dipotong bajunya dengan panjang, dipotong jadi lengan pendek, nggak boleh ya. Jadi roknya juga panjang, akhirnya dipotong jadi rok mini, namanya minimalis Pak gitu, salah. Nanti saya yang kena ya, saya yang tanggung jawab.
di akhirat nanti. Lo katanya bapak dulu harus berpakaian minimalis sih, nggak boleh ya. Celana panjang jadi katok pendek, nggak boleh ya, dosa. Terus kita melatih harus pandai-pandai bersyukur ya. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, kita harus pandai-pandai bersyukur. Bersyukurlah kalian agar dibahagiakan oleh Allah. Yang terakhir yaitu bisa menahan nafsu konsumtif ya. Nafsu konsumtif, mau apa, punya keinginan A dibeli, punya keinginan B dibeli, nggak boleh ya. Jelek, budaya jelek nggak usah diikuti. Kemudian strategi mahasiswa muslim untuk menghadapi tantangan global apa? Satu, menguatkan spiritualitas dan akhlak ya. Dua, menguasai ilmu pengetahuan modern. Jadi jangan sampai katrok ya. Nanti kita dibodoh-bodohin ya. Jadi muslim itu harus kuat akalnya, kuat manenya ya, dan juga kuat spiritualnya. Ya, oke. Setuju? Muslim itu harus cerdas, harus kuat akalnya, kemudian kuat ekonominya ya, kemudian kuat spiritualitasnya ya, harus kuat ya. Yang ketiga, aktif dalam gerakan sosial dan lingkungan, harus aktif ya, nggak boleh kita menutup diri untuk melakukan kebaikan. Kemudian kritis terhadap media dan informasi, jangan terlalu ngambil informasi itu langsung percaya gitu loh, jangan ya. Kemudian membangun karakter digital yang etis, berpikir global, berperilaku islami, menjaga pembawa rahmah di masyarakat, karena Islam itu diturunkan untuk menjadi rahmat ya. Jadi mahasiswa adalah generasi ulul albab ya, yang memadukan zikir, fikir, dan juga amal ya. Jadi kalian itu harus kaya ya, harus pinter, harus jadi orang yang beriman ya. Kaya, pinter, beriman, jos nih, itu ulul albab ya. Ulul albab itu selalu berzikir ya, selalu mengingat dirinya, mengingat lingkungannya ya. Ada kelebihan harta, kita amalkan ya. Ada apa lagi? Ada kepentingan orang banyak, kita juga ikut bersosial ya. Semuanya itu dilandasi oleh iman ya. Semuanya dilandasi oleh iman ya. Karena kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, umat terbaik ya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah ya. Kita ini adalah umatnya Kanjeng Nabi yang diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk mencegah, untuk mengajak kepada kebaikan ya. Menyampaikan rahmat, kasih sayang, dan cinta ya. Kemudian mencegah dari perbuatan yang mungkar, yang merusak ya. Semuanya itu dilandasi oleh iman ya. Semuanya harus dilandasi oleh iman. Amal-amal kita harus dilandasi oleh iman kita kepada Allah. Kesimpulannya, bab 10, Islam adalah agama yang relevan untuk semua zaman. Jadi nggak ada ceritanya Islam itu dibatasi oleh waktu ya. Apalagi zaman ya. Dari zaman purbakala sampai sekarang Islam itu ada ya. 2, tantangan global hanya bisa dihadapi dengan kedalaman iman. Sekali lagi iman ya. Iman itu harus dengan ilmu, nggak bisa lepas ya. Bagaimana kita beriman kalau kita tidak mempunyai ilmu ya. Kemudian dan keluhuran akhlak. Jadi orang beriman itu pasti amilus soleh ya, pasti beramal soleh, pasti akhlaknya bagus ya. Yang ketiga, dengan memahami nilai wasatiyah atau yang tengah-tengah, bijaksana, Islam menjadi panduan terbaik untuk menghadapi gejolak dunia modern. Baik, untuk yang terakhir kita akan masuk pada kuis seperti biasanya. Ada 5 soal pilihan ganda di sini. Yang pertama adalah ayat tentang larangan berlebihan. Wala tusrifu atau hedonisme terdapat pada ayat apa?
Ada yang tahu? Pada ayat? Oh, iya. Kok? Ayo. Pada ayat apa? Ayo, kurang 9 menit, uy. Ayo. Al-Araf, Pak. Al-A'raf ayat 31. Siapa itu yang jawab tuh? Pera, Pak, Pera. Oh, Mbak Vera, luar biasa. Saya kasih A nanti. Ya, oke. Yang kedua, ayat yang menjelaskan umat Islam sebagai umat moderat atau wasato tadi, siapa yang baca itu? Itu terdapat pada ayat apa? Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah 143. Bener, Mbak Sinta. Oke, dapat A. Kemudian hadis jauhilah sikap ekstrim dalam beragama diriwayatkan oleh siapa? Ahmad, Pak. Oleh Ahmad. Oke. Yang keempat, prinsip verifikasi informasi dalam era digital disebut Tersebut. tabayun. Oke. Terakhir, faktor paling berbahaya dalam globalisasi bagi mahasiswa adalah faktor Teknologi, Pak. faktor Krisis identitas dan moral. krisis identitas dan moral. Oke. Siapa yang jawab tuh? Saya, Pak. Oke, dapat A, Mbak Dewi ya. Siap. Terakhir. Jelaskan ini ya, Isa ya, terakhir. Mami. Dewi, semangat lah. Semangat pasti Dewi itu. Oke. Isai, ya. Isai buat buat bekal besok untuk apa itu? Untuk UAS ya, hari tenang kemudian UAS ya. 1. Jelaskan bagaimana Islam memberikan solusi terhadap krisis moral dan identitas di era globalisasi. Sudah ya tadi. 2. Bagaimana prinsip moderasi wasatiyah diterapkan dalam kehidupan masyarakat mahasiswa. 3. Jelaskan peran Islam dalam menghadapi tantangan teknologi digital dan AI modern. Oke. Ada pertanyaan? Kita jumpa di UAS ya. Kita jumpa di UAS. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Oke. Sebagai penutup dari perkuliahan kali ini, Bapak sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Apabila ada ucapan, tindakan yang tidak disengaja, kemudian itu melukai, menyakiti, atau membuat kalian tersinggung, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau nilai agama Islam, wajib dapat A semua ya. Dapat A semua, dapat 100 ya. Dapat 100. Masa dikasih 80. Loh, orang Islam ini loh dikasih 80 piye kan ngisin-ngisin ya, malu-maluin dosen ya, harus dapat 100 semua ya. Jadi jangan sampai ini akhir dari pembelajaran kita, namun jadikan mata kuliah pendidikan agama Islam ini awal ya. Awal atau permulaan kita belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai kita berhenti belajar ya. Belajar dan terus belajar, semangat dalam belajar. Semoga Allah meridhai kita semua. Oke. Sebagai akhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga pertemuan kali ini dijadikan wasilah oleh Allah, wasilah kesuksesan kita. Kesuksesan kita di masa depan dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, muslimah yang kuat akalnya, cerdas akalnya, pintar akalnya,
kemudian kuat juga ekonominya, jadi pengusaha, kaya raya, dermawan, ya. Kemudian terutama kuat imannya, ya, spiritualitasnya kuat. Jadilah muslim yang sejati dengan bijak dalam dunia medsos, ya, bijaknya. Kalian itu mahasiswa, penerus perjuangan kita sebagai generasi sebelumnya. Jadi harapan kami sebagai orang tua, harapan kami sebagai guru, sebagai dosen, kebaikan akan terus dijalankan melalui estafet dari kalian semua. Ya, semoga doa Bapak untuk kalian sukses masa depannya, ya. Bagi yang cewek dapatkan jodoh yang muslim yang soleh, ya, pengusaha yang kaya raya, nanti kan bisa kita jumpa nanti, ya. Kemudian yang cowok semoga mendapatkan istri yang soleha, yang lancar dalam mengaji, ya, apalagi bisa hafal Al-Quran, ya. Semoga kita disukseskan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah di dunia ini, dan juga nanti kita bisa kumpul di akhirat di dalam surga. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.